Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabiyil Mustafa Rasulillahi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ila azwajihi wa alihi wa ashabihi wa tabi'ihi wa tabi'it tabi'ina wa man tabi'ahum ila yaumiddin wa ila masyayikhina wa asatizina wa walidina wa khususan ila muallifi hadzal kitabi al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum Ustaz. Salam. Assalamualaikum. Ya, alhamdulillah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'in. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Ikhwah fillah rahimakumullah. Puji syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang Allah berikan kepada kita. Semoga kita termasuk hamba-hamba yang selalu pandai bersyukur, mensyukuri nikmat yang Allah berikan yang kita tidak bisa menghitungnya. Semoga Allah juga senantiasa menunjuki kita jalan yang lurus sehingga sampai ajal menjemput Allah mentakdirkan kita sebagai seorang yang muslim. Salawat serta salam mari kita sampaikan kepada qudwah hasanah kita Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga dengan salawat yang sering kita baca, nanti kita termasuk orang-orang yang bisa berhak mendapatkan syafaat dari beliau di hari kiamat kelak. Baik, kita akan lanjutkan pembahasan pekan lalu tentang najis, yaitu yang pekan lalu kita summary-kan dulu atau kita ringkas dulu bahwasanya dalam Khazanah Hanafiyah bahwa najis itu makna asalnya, makna lugawinya adalah segala sesuatu yang kotor. Makna lugawi. Sehingga segala sesuatu yang kotor atau menjijikkan itu memenuhi definisi, pada dasarnya memenuhi definisi najis. Nah, dalam Khazanah Hanafiyah, dalam kitab-kitab Hanafiyah itu disimpulkan bahwasanya najis itu terbagi menjadi dua. Terbagi menjadi dua itu juga bukan status, apa itu namanya, status penyebabnya, tapi lebih karena bagaimana penegakan dalil-dalil terhadap najis. Ada perbedaan pendapat antara Imam Abu Hanifah sendiri dengan dua muridnya yang utama. Tapi yang muktamad dalam mazhab yang dipegangi adalah yang dari dua muridnya, yaitu najis ghalidah dan khafifah. Najis ghalidah maksudnya adalah definisi yang perbedaan pendapat antara Abu Hanifah dan kedua muridnya. Pembagiannya sama dua itu. Kalau kedua muridnya berpendapat bahwasanya yang ghalidah adalah yang ulama bersepakat kenajisannya, ulama fikih bersepakat kenajisannya.
Sedangkan yang khafifah adalah ulama fikih masih belum bersepakat kenajisannya. Jadi ada yang mengatakan najis, ada yang tidak. Contoh apa? Contoh adalah kotoran hewan. Kotoran hewan itu menurut Malikiyah itu tidak najis. Gitu. Kalau menurut Hanafiyah itu juga berbeda. Gitu. Berbeda dalam arti hewan yang dagingnya boleh dimakan atau hewan yang dagingnya tidak boleh dimakan. Gitu. Jadi kalau menurut Zufar itu yang dagingnya bisa dimakan itu nggak najis, tapi menurut yang lainnya adalah itu semuanya najis, walaupun status najisnya ada yang khafifah dan enggak. Jadi itu perbedaan. Nah, ini contoh perbedaan pendapat sehingga dalam kategori mazhab Hanafi yang ulama masih berbeda tentang status kenajisannya itu disebut khafifah. Gitu. Nah, contoh-contoh ainun najasa atau barang benda yang najis kita sudah kaji di pekan lalu itu ada dua, yaitu satu yang keluar dari badan manusia, yaitu mohon maaf BAB, air seni, kemudian darah, kemudian muntah yang memenuhi sepenuh mulut gitu. Terus kemudian mazi, terus wadi, terus darah haid, darah nifas, darah istihadah, terus nanah. Nah, ada yang berbeda dengan Syafi'iyah adalah status kenajisannya dari yang keluar dari badan manusia adalah mani. Gitu. Nah, ini statusnya berbeda. Menurut Hanafiyah itu mani najis, menurut Syafi'iyah tidak najis. Sebab perbedaannya apa? Ya, sebab perbedaannya adalah satu, menurut Hanafiyah mani itu ada beberapa riwayat yang mengatakan tentang perintah membersihkan mani kalau terkena baju atau terkena badan, dan Rasulullah membuat satu batasan minimumnya proses pembersihannya seperti apa, sehingga Hanafiyah berpendapat bahwasanya tidak mungkin sesuatu disuruh membersihkan kecuali dia najis. Yang kalau Syafi'iyah menggunakan satu dalil, ada seorang sahabat bertanya kemudian ya itu cuma seperti ingus saja, sedangkan ingus tidak tergolong najis. Dan yang kedua, dia itu adalah bakal manusia sehingga mustahil untuk najis. Itu kira-kira yang kedua adalah segala sesuatu yang keluar dari hewan. Hewan di sini bukan selain unggas maksudnya. Nah, itu yang sebagaimana saya sampaikan tadi, itu juga ulama-ulama berbeda-beda pendapat. Yang muktamad dalam mazhab itu adalah najis. Yang muktamad dalam mazhab Hanafi adalah najis sama dengan Syafi'i, bahwasanya itu hewan najis. Cuman status najisnya ada yang ghalidah, ada yang khafifah. Gitu. Jadi Hanafiyah melihat bahwasanya yang hewan yang bisa dimakan itu khafifah, karena di dalam Hanafiyah sendiri mereka masih beda pendapat. Baik, kita lanjutkan. Tapi sebelumnya saya ingatkan bahwasanya fikih itu memang ruang perbedaan pendapat. Kenapa kok nggak langsung dari nas teks Quran hadis saja? Ya, ini semua mazhab itu sumbernya dari teks Quran dan hadis. Cuman cara memahaminya berbeda gitu. Cara memahaminya berbeda, dan kadang-kadang kriteria penerimaan satu hadis itu juga berbeda di antara mazhab. Nah, itu makanya mazhab itu bukan suatu yang melangkahi teks Quran dan hadis, bukan melangkahi nas, tapi adalah suatu metodologi yang dikembangkan oleh ulama mujtahid mutlak gitu, untuk memahami
Quran dan hadis dalam konteks hukum gitu, dalam konteks hukum, sehingga ya kesimpulan hukum yang ditimbulkan bisa berbeda. Baik, kita bacakan teksnya dari Al-Fiqhul Hanafi fi Saubihil Jadid. Qala al-musannif nafa'anallahu bi'ulumihi fi daraini. Musannif atau pengarang buku berkata, semoga Allah memberikan manfaat kepada kita dengan ilmunya di kehidupan dunia maupun kehidupan akhirat. Wa minan najasati, dan di antara yang termasuk najis, benda najis maksudnya adalah khur'ut tuyuri, kotoran unggas. Khur'ut tuyuri, kotoran unggas. Yang bagaimana? Allati la tadruku fil hawa, yang tidak membuang kotorannya di udara, artinya dia nggak terbang, sehingga buang kotorannya tidak di udara gitu. Contoh unggas yang tidak terbang, yang tidak buang kotoran di udara apa? Kaddajaji, seperti ayam, wal baqti, dan itik. Liwujudi maknan najasati fihi, karena memenuhi definisi najis di dalam kotoran unggas tersebut, maksudnya gitu. Wa kaunuhu mustaqdiron, dan keadaannya memang ya kotor, menjijikkan. Litaghayyurihi ila natnin wa fasadi raihatin, karena berubahnya dari kotoran itu kan berasal dari makanan, kemudian ketika keluar berubahnya menjadi sesuatu yang busuk dan aromanya tidak sedap. Wa amma ma yadruku fil hawai fanau'an, adapun yang buang kotorannya di udara karena dia terbang itu ada dua macam. Yang pertama, mayuk kalulahmuhu, apa yang dimakan dagingnya, kal hammam, seperti merpati, wal usfur, dan burung pipit atau burung pipit. Fakhur'uha tahir, maka kotorannya itu suci. Li ijma'il ummati ala adati iqtina'il hammam fil masjidil haram wal masajid al jami'ah, karena ijma umat ini bahwasanya merpati itu terbiasa tinggal di mana? Masjidil Haram banyak banget itu, dan juga di masjid-masjid yang besar itu banyak banget. Ma ilmihim annaha tadruku fiha, dan umat ini tahu bahwasanya merpati itu ya pasti buang kotoran. Wong tinggal di dalam masjid itu, sering di masjid itu pasti buang kotoran di sana. Walau kana najisan majasa dzalika, sekiranya itu najis, maksudnya kotoran burung itu, kotoran merpati najis, maka nggak akan boleh. Mal amri bitathhiril masajid, dan pasti akan diperintah untuk membersihkan masjid dari kotoran merpati tersebut, sehingga disimpulkan ya itu gak najis karena umat ini tahu. Nanti kita jelaskan. Macam yang kedua atau yang dari jenis kedua dari unggas yang buang kotoran di udara atau karena dia terbang, itu adalah wa ma la yuqalu lahmuhu, apa yang tidak dimakan dagingnya, kasokri, seperti elang, balbazi, dan elang juga sih, wal khidaati, dan raja wali. Fakhuruha najasun najasatan mukhaffafatan, maka kotorannya termasuk najis tapi tergolong mukhaffafah atau khafifah. Wadzalika, itu adalah karena lita'adzuri tahami anha, karena uzur sulitnya menjauhi kotoran tersebut. Orang
buang kotoran di udara, ya kita nggak tahu kena di jalan atau kena di mana, kan kita bisa nggak tahu. Fatajuzus sholatu bisaubi asobathu, maka boleh melaksanakan sholat dengan baju yang terkena kotoran tersebut selama, ada selamanya, malam yablug al miqdarul mulawwas biharubu as-saubi kama taqaddama, selama yang terkena dari baju itu tidak sampai 1/4 baju gitu, karena khafifah, dia batasnya tinggi seperti yang dijelaskan. Jadi begini, kotoran yang jenis benda najis yang ketiga, yang dua kemarin kan kita bahas pekan lalu, yang ketiga adalah kotoran unggas. Bagaimana status kotoran unggas? Kotoran unggas itu terbagi menjadi dua. Pertama, hewan yang bisa terbang dan hewan yang nggak bisa terbang. Unggas yang bisa terbang dan unggas yang nggak bisa terbang. Kenapa dibagi menjadi dua? Pertama, karena begini, unggas yang bisa terbang itu kotorannya pasti tidak bisa, sulit kita hindari, bener nggak? Dia kena jalan, dia kena halaman masjid, itu kan kalau bisa terbang, kena halaman masjid, atau misalkan masjid yang terbuka kayak Masjidil Haram, di atas pelataran tawaf, bisa aja kena. Kalau unggas yang bisa nggak bisa terbang, seperti ayam, itik, entok, itu kita bisa kontrol atau kita bisa hindari atau kita bisa arahkan kan, apalagi rata-rata juga dipelihara. Nah, kotoran hewan unggas yang tidak bisa terbang itu termasuk najis golido. Kenapa? Ya karena dia memenuhi definisi najis, yaitu kaunuhu mustakzir, keadaannya itu kotor, menjijikkan gitu. Siapa yang tidak bilang bahwasanya kotoran unggas itu kotor gitu? Pasti kotor. Kalau orang terkena pasti pengen disucikan, benar tidak? Ya, Gitu. Kita kena misalkan, mohon maaf, ayam gitu, ya pasti tangan kita atau kaki kita kena, kita pasti cuci. Nah, karena sifat dasarnya memenuhi definisi najis, yaitu definisi dasarnya adalah kullu mustakdir, setiap yang kotor-kotor ya dia termasuk najis. Dan ciri kedua adalah baunya nggak sedap gitu. Iya kan ya, bau kotorannya unggas ya pasti tidak sedap, maka dia disebut najis. Itu menurut Hanafiyah. Yang jenis kedua adalah unggas yang terbang. Nah, terbang itu dibagi lagi menjadi dua, yaitu yang pertama adalah yang dagingnya bisa dimakan seperti hamam. Hamam itu apa? Merpati. Merpati itu di mana-mana, banyakan adalah di masjid yang gede-gede. Kalau di Arab itu banyak banget merpatinya itu. Di Masjidil Haram itu, wah itu di pelatarannya itu apa sih ya? Banyak sekali itu merpati. Orang suka ngasih makan. Nah, semua orang tahu, semua muslim dalam konteks ini tahu bahwasanya merpati itu tinggal di masjid seperti itu, ya pasti lah di situ ya. Dan nggak ada perintah dan nggak ada satupun yang pernah diperintah untuk membersihkannya. Artinya apa? Itu yang kemudian dihukumi najisnya, dihukumi suci oleh Hanafiyah. Merpati. Kalau ingat merpati itu saya ingat Salabah. Salabah itu sahabat Nabi dulu dijuluki Hamamatul Masjid. Itu agak cerita dikit. Salabah itu, ingat cerita Salabah itu julukannya Hamamatul Masjid. Dia merpatinya masjid. Kenapa? Ya kayak merpati, suka tinggal di masjid. Itu waktu masih belum kaya. Belum kaya. Jadi sampai
Salabah itu saking nggak kayanya gitu. Kalau habis sholat itu gantian sama istrinya karena bajunya yang bisa menutupi aurat sedikit, gantian sama istrinya untuk istrinya mau sholat gitu, saking nggak punyanya. Tapi dia Hamamah. Suatu ketika Salabah itu pengen didoakan sama Nabi, mbok saya didoain kaya. Nah ini orang yang nggak bakat kaya gitu kalau kata kita. Jadi didoain kaya, kata Nabi, sedikit tapi berkah lebih baik, sedikit kamu syukur itu lebih baik Salabah. Nabi itu udah feeling, udah firasat. Enggak, ya istilahnya bukan maksa ya, siapa yang berani maksa, maksudnya ngerayu terus, ngerayu. Akhirnya didoakan, beneran kaya. Kambingnya itu saking kaya itu, kambingnya itu satu lembah itu berapa? Ya banyak, ribuan kali. Terus akhirnya kok jarang ke masjid, nggak pernah, saking sibuk. Terus ya udah ditanya sama Nabi, zakatnya Salabah tolong diambil. Ya kalau kambing 40 zakat 1, nggak berasa ya Pak ya, nggak berasa. Tapi 1/40 itu artinya kan 2,5%. Ya kalau 1000 berarti kan 25, bener nggak? 25 ya, 25 kambing. Itu kalau 1000. Kalau 10.000 kan berarti 250. Ya, 250. Nah, karena kambingnya satu lembah ya bisa jadi zakat yang diminta ratusan. Salabah ngomong ini sih bukan zakat, ini pungli gitu, pemerasan, pungli. Nabi dikatain begitu. Akhirnya Allah yang marah. Nah, Salabah ini termasuk orang yang kemudian dia waktu mendapatkan ujian gak ada harta itu berhasil, tapi tidak berhasil ketika diuji oleh Allah dengan banyak harta. Ada orang-orang tertentu yang berhasil diuji Allah dengan satu ujian tapi tidak berhasil diuji dengan ujian lain. Ada yang ada sebaliknya juga mungkin, ketika dia punya harta kemudian dia lulus ujiannya, punya harta itu rajin bersyukur, banyak bersyukur, mudah bersyukur, kemudian banyak berinfak, rajin ibadahnya. Tapi ketika diuji sebaliknya, kemudian dia banyak mengeluh dan tidak lagi bisa berhusnuzon kepada Allah. Ada juga yang model kayak Salabah, ketika nggak ada malah rajin sekali berdoa kepada Allah. Kemudian ketika diuji sebaliknya dengan banyaknya harta, kemudian dia lalai. Dan ini banyak yang dicela dalam Quran. Ketika dia kaya, dia menjadi merasa tidak butuh kepada Allah. An-ro'ahu istagna, melihat dirinya serba kecukupan, tidak merasa butuh kepada Allah. Padahal kita sebagai hamba itu kita statusnya selalu fakir, selalu sangat butuh kepada rahmat Allah. Maka kita mengingatkan agar kita selalu berhusnuzan kepada Allah terhadap apa yang Allah kasih. Terhadap apa yang Allah kasih, kita berhusnuzan kepada Allah. Termasuk saat ini, bukan dalam konteks harta, kita diuji atau dikasih oleh Allah, ditakdirkan oleh Allah suatu keadaan di mana kita sulit kemana-mana. Sulit kemana-mana. Ya karena COVID, karena ada suatu wabah yang mendunia. Diuji di semua aspek. Di semua aspek diuji.
Kita bahkan ke masjid aja kan kita harus berjarak dan lain sebagainya. Banyak yang kemudian tidak sabar menghadapi ujian ini. Sampai kapan? Sudah tidak sabar lagi. Pingin sholat itu normal, dalam arti tidak berjarak lagi, ya kan? Kemana-mana tidak pakai masker lagi. Pingin segera, gitu. Padahal agama ini menuntun kita ke arah maslahat. Sehingga ulama-ulama kita ketika membuat satu fatwa itu tentang, pertama dulu kan suruh dianjurkan untuk tidak jamaah waktu kita masih pertama menghadapi pandemi. Kemudian setelah dilihat-lihat, ada risetnya, kemudian berjamaah tapi dianjurkan untuk tetap menjaga jarak. Ya banyak celaan-celaan kan gitu, banyak olok-olokan. Seolah ini mazhab WHO. Ya bukan mazhab WHO. Ini adalah apa yang difikirkan ulama-ulama kita terkait dengan kemaslahatan. Karena kemaslahatan itu suatu hal yang sangat dijaga dalam agama ini. Dan nggak bisa dipertentangkan dengan apa itu mazhab, kita nggak percaya sama Allah, kita nggak percaya sama ini. Ya itu kan konteks yang tidak tepat. Konteks takdir itu ada dalam pengetahuan Allah, sementara apa yang dituntut kita berikhtiar itu adalah apa yang ada dalam pengetahuan kita. Nah itu yang kita harus berhusnuzon, selalu berhusnuzon kepada Allah. Kasih kondisi kayak gini kita berhusnuzon, Allah ingin mendatangkan satu kebaikan buat kita, entah dalam bentuk apapun. Bisa jadi dalam bentuk satu kualitas hidup yang kita selama ini juga nggak capai. Nah itu intermezzo dikit. Jadi yang unggas yang bisa terbang itu dibagi dua. Yang pertama adalah yang dimakan dagingnya itu seperti hamam atau merpati atau burung pipit dan lain sebagainya. Itu menurut Hanafiyah tahir, suci. Yang kedua adalah yang tidak bisa dimakan dagingnya, yaitu raja wali. Yes, pokoknya ya yang hewan-hewan yang nggak bisa dimakan dagingnya, haram dimakan dagingnya. Yang bertaring segala macam. Itu kok bertaring, apa itu namanya, berkuku tajam dan segala macam, seperti raja wali dan lain-lain. Bertaring mah nggak ada. Yang buas, binatang-binatang buas. Nah itu statusnya bagaimana, najis kotorannya, tapi najisnya khafifah. Karena apa? Ada masyakoh untuk menghindarinya. Sedangkan kalau unggas yang nggak bisa terbang itu nggak ada masyakoh untuk menghindarinya. Itu adalah contoh benda najis yang ketiga. Yang keempat adalah contoh benda najisnya, wa minha al-khamr wa yadullu ala najasatiha. Dan yang keempat adalah khamar wa yadullu ala najasatiha, maksudnya adalah dalil yang menunjukkan kenajisannya adalah yang pertama qauluhu ta'ala, firman Allah Ta'ala, auzubillahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsun min amalis syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Wahai orang yang beriman, sesungguhnya khamar, maisir dan lain sebagainya itu termasuk najis dan termasuk perbuatan setan. Warijsu maknahu an-najas. Ar-rijsu itu artinya najis. Dalil kedua adalah an Abi Sa'labah al-Khushni annahu sa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala inna nujawiru ahlal kitab. Dari Abi Sa'labah al-Khushni bahwasanya dia bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya kami bertetangga dengan ahli kitab, wa hum yadbahuna fi qudurihim al-khinzir, dan mereka memasak babi di panci-panci mereka, wa yashrabuna fi aniyatihim al-khamra, dan meminum dari gelas-gelas mereka atau tempat-tempat minum mereka adalah
khamar. Faqala alaihi salatu wassalam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, in wajadtum ghairaha, jika kalian bisa mendapati yang selainnya. Maksudnya itu kan kebiasaan zaman dulu, tetangga bisa jadi meminjam perkakas. In wajadtum ghairaha, kalau kalian bisa mendapati yang lainnya, fakulu fiha washrobu, maka pakailah yang lainnya itu, maksudnya makanya makan dan minum dari perkakas yang lainnya. Wa illam tajidu ghairaha farhuduha bil ma'i wa kulu washrobu, kalau kalian tidak mendapat yang lainnya maka cucilah dengan air, kemudian minum dan makan dan minumlah dari dari perkakasnya tetanggamu itu, dari ahli kitab itu, kalau kamu harus memakainya. Fa'amarahu bi ghuslil ina'il ladzi yashrabu fihi al-khamr wa huwa dalilu najasatihi. Di sini hadis ini Nabi memerintahkan untuk mencuci tempat yang digunakan minum khamr darinya. Maka ini menunjukkan kenajisan khamr. Jadi dari hadis tadi kelihatan bahwasanya khamr itu najis. Buktinya apa? Tempat bekasnya disuruh membersihkan. Begitu juga dengan daging babi. Gitu. Dalil ketiga adalah an Utsman radhiyallahu anhu qol, dari Utsman radhiyallahu an, ijtanibul khamra fa inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam samaha ummal khaba'is. Dari Utsman radhiyallahu an berkata, jauhilah khamar, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata tentang khamar bahasanya khamar itu adalah induk dari segala yang khaba'is, yang kotor-kotor. Wa umumul amri bijtinabiha yadullu ala najasatiha, dan umumnya perintah yang menyuruh kepada untuk menjauhinya, benda yang disuruh menjauhi, perintah untuk menjauhi suatu benda maksudnya, itu menunjukkan kenajisannya. Kama annal khabas wal khaba'is, kama annal khabasa wal khaba'isa fi kalami syari' huwa najasun ghaliban, seperti bahasanya yang kotor khabas dan khaba'is, yang jelek-jelek menjijikkan, itu dalam perkataan syariat atau dalam perkataan pembuat syariat, dalam hal ini Allah, adalah najis secara umum. Artinya apa? Kalau disuruh menjauhi, benda yang disuruh menjauhi ya pasti najis. Kalau nggak najis, kenapa ngapain disuruh menjauhi? Maksudnya begitu. Maksud dari analisisnya Hanafiyah. Dalil keempat adalah tentang najisnya khamar. Ruya anna Khalid bin Walid tadallaka bidulukin ujina bil khamar. Diriwayatkan bahasanya Khalid bin Walid itu menggosok badannya untuk membersihkan badannya, maksudnya. Jadi membersihkan badannya kan digosok-gosok dengan obat gosok, obat dengan apa ya istilahnya, ya sabun, semacam sabun yang ujina, yang dicampur dengan khamar. Fakataba ilaihi Umar, kemudian Umar radhiyallahu anhu sebagai khalifah, sebagai kepala negara, sebagai pemimpin, menuliskan surat kepada Khalid. Innallaha harramal khamra ala butunikum wa asy'arikum wa absyarikum, sesungguhnya Allah mengharamkan khamar untuk mengenai perutmu, maksudnya untuk masuk ke dalam perutmu, dan untuk mengenai rambutmu, dan juga apa itu namanya, bagian luar dari tubuhmu, absyarikum itu maksudnya kulit. Wa fi lafdin balaghani annaka tadallakta bi khamrin, telah sampai berita kepadaku bahasanya kamu menggosok badanmu atau membersihkan badanmu dengan obat gosok yang dicampur dengan khamar. Fa innallaha qad harrama zahirul khamri wa batinaha, bahwa maka sesungguhnya Allah telah mengharamkan khamr, baik zahirnya maupun batinnya. Wa qad harrama, maksudnya zahirnya itu adalah mengharamkan zahirnya khamr najis, wa batinaha adalah dia haram, maksudnya gitu. Wa qad harrama masal khamri kama harrama syarbaha, dan
sungguh telah mengharamkan menyentuh khamr sebagaimana haramnya meminumnya. Fala tamassuha ajsamakum fa innaha najasun. Maka fala tamassuha ajsamukum fa innaha najasun, maka jangan sampai tubuhmu itu menyentuhnya karena najis. Wattafaqal ulama'u ala najasatil khamril muttakhidi min ma'il ainab, dan ulama bersepakat tentang najisnya khamr yang diambil yang diperas atau diambil dari airnya anggur. Gitu. Nah, ini dibagi-bagi lagi khamr itu. Amal musakkarat al-ukhra, adapun yang memabukkan, barang memabukkan yang lain yang tidak berasal dari anggur, faqad ikhtalafu fi najasatiha. Ulama berbeda-beda pendapat tentang status kenajisannya. Ma ittifaqihim ala tahrimi syarbiha, dengan tetap sepakat masalah status keharamannya diminum, tapi status kenajisannya itu berbeda-beda untuk yang untuk yang selain dari anggur. Jadi selain dari anggur tetap bersepakat najisnya, tapi berbeda pendapat tentang status kenajisan. Walidzalika addaha ba'duhum minan najasatil mukhaffafah. Oleh karena itu sebagian ulama Hanafiyah menghukumi khamr yang berasal dari selain anggur itu nakan status kenajisannya adalah najis khafifah. Wa qad kana sayyidi. Nah, ini pengarang buku kitab ini mengatakan wa qad kana sayyidi Syekh Muhammad Al-Hamid yufti bihada. Dan syekh saya yaitu Muhammad Al-Hamid berfatwa tentang khamr yang tidak berasal dari inab, yang tidak berasal dari anggur ini adalah dengan najis yang sifatnya khafifah. Wa yaqulu yas'una hadzal qaul, dan beliau berkata perkataan tentang khamr yang berasal dari selain anggur ini luas. Maksudnya pendapat ulama tentang khamr yang berasal dari selain anggur ini luas sekali tentang status kenajisannya. Nadzoran li umumil balwa fihi, karena umumul balwa terjadi umumul balwa di dalamnya. Maksudnya ada hajat yang manusia itu pasti terkenanya tiap hari dalam kehidupan sehari-hari. Nggak mungkin nggak terkenanya. Wa qad kasura, karena apa? Karena faqad kasura isti'malun nasif laha, karena manusia hampir dalam setiap kehidupan manusia memakainya gitu. Bi'idkhaliha, apalagi sekarang banyak dipakai untuk hand sanitizer. Bi'idkhaliha fi mawadit ta'kim, dengan masuknya unsur khamr tersebut dari yang selain inab ya, dari yang selain anggur tersebut di bahan-bahan yang digunakan untuk antiseptik atau untuk pembersih seperti hand sanitizer yang sekarang kita sering pakai kemana-mana, mengandung alkohol. Tuh, spiritus, bahasa kimianya itu kayak spiritus itu, alkohol lah gampangnya. Wa tutazyin, dan masuknya alkohol atau khamr yang berasal dari selain inab tersebut, dari selain anggur tersebut ke dalam bahan-bahan untuk tazyin. Tazyin itu untuk memperindah, seperti untuk supaya aroma tidak bau, seperti yang ada dalam kolon ya. Nah, itu makanya ulama pendapatnya luas sekali, dan yang dipilih oleh Hanafiyah adalah dia termasuk najis yang mukhaffafah atau yang khafifah. Faidah stamala syakhsun al-quluniya awis birtu, apabila seorang menggunakan satu cairan yang berbahan kolon, menggunakan kolon atau spiritu, yaitu yang berbahan khamr selain, berbahan alkohol selain anggur, itu berbahan alkohol selain yang diperas dari anggur. Walam yablug makanal istimali rubu al badan, dan tidak sampai penggunaannya itu tidak sampai 1/4 badan, au rubu as-saub, atau 1/4 baju, fatajahusus sholatu dunat tathirilah, maka boleh melaksanakan sholat tanpa harus dicuci dulu. Nah, jadi gini yang keempat. Contoh keempat dari najis itu adalah khamr.
Khamar. Khamar itu apa? Kullu mu'askarin khamrun wa kullu khamrin haramun, kata Nabi. Setiap yang memabukkan adalah khamar, dan setiap khamar itu adalah haram. Dalil juga adalah, jadi dalil kenajisan khamar yang utama ada dalam teks Al-Quran adalah bahwasanya khamar, maisir dan lain sebagainya disebut risun min amalis syaitan. Itu rijsun. Rijsun itu artinya apa? Kalau itu suatu benda disebut rijsun berarti ya najis gitu. Maksudnya gitu. Jadi khamar itu najis. Khamar itu apa? Segala sesuatu yang umumnya menimbulkan efek mabuk. Walaupun batasan alkohol, umumnya kita menyebutnya alkohol. Umumnya kita menyebut alkohol. Tetapi batasan sendiri, batasannya alkohol untuk menjadi khamar sendiri itu juga beda. Gitu, beda. Kalau MUI itu mengandung alkohol di atas 0% itu sudah khamar gitu. Cairan mengandung alkohol, misalkan minuman dikandungin alkohol ya khamar gitu. Kalau terminum. Kalau Lajnah Fatwa Saudi itu di bawah 5%. Gitu. Ya karena definisi khamar itu bukan alkohol, gitu. Bukan. Tapi secara umum dia itu akan punya efek, normalnya akan punya efek mabuk gitu. Itu khamar. Nah, mungkin riset di mereka adalah kalau yang di bawah 5%, 3%, 5%, di bawah itu 3% atau 5%, saya lupa. Itu mungkin riset mereka normalnya itu tidak memabukkan. Tapi kalau riset di kita mungkin berbeda. Itu adalah pendapat yang didasarkan pada satu definisi umum yang kemudian definisi itu coba diimplementasikan dalam definisi operasional. Berapa persenkah yang dianggap secara normal memabukkan? Nah, itu pendapat ulama yang berbeda. Tapi prinsipnya kalau dia sudah menjadi khamar maka dia memabuk, artinya sudah haram dan najis. Dalil kedua adalah buktinya khamar najis adalah kalau bekas dipakai gelas atau tempat minum yang bekas digunakan khamar, yang bekas untuk tempat khamar itu harus disuruh cuci. Artinya apa? Nggak mungkin disuruh nyuci kecuali dia najis. Kemudian Utsman radhiyallahu anhu meriwayatkan bahasanya Nabi mengatakan khamar itu ummul khaba'is. Itu khamar itu induk dari segala yang jelek, yang kotor. Ya nggak mungkin disebut khaba'is, disebut khobas, disebut rijsun, disuruh menyucikan kecuali dia najis. Juga bukti lain lagi, Umar bin Khattab sampai menulis ke Khalid bin Walid, menuliskan ke Khalid bin Walid cerita perseteruan Khalid bin Walid itu dengan Umar bin Khattab itu kalau dalam buku sejarah macam-macam, walaupun kita selalu mengambil sisi positifnya, bahasanya tidak kalau secara politik gitu ya mungkin bisa disebut perseteruan dalam pandangan umum. Khalid bin Walid panglima perang yang gagah berani, selalu menang dalam medan tempur. Tiba-tiba tanpa nggak ada angin, nggak ada hujan, dicopot dari jabatannya. Kalau dalam sirah, salah satu sirah kalau nggak salah itu yang dikarang Haikal ya, yang karyanya Haikal itu ya Khalid bin Walid itu ya perih hatinya gitu, marah, dalam hati marah. Tapi beliau juga tahu bahwasanya kepentingan umat itu lebih dari itu, di atas itu, sehingga tidak melakukan tindakan-tindakan yang kontraproduktif. Dia menaati perintah Umar untuk tidak lagi menjadi panglima.
wallahu alam. Jadi tapi kita di situ bisa belajar bahwasanya kepentingan pribadi kita kadang-kadang terusik gitu dalam konteks-konteks berbangsa gitu. Kadang-kadang kita pengen apa itu namanya, ada satu ego yang membuat kita itu mengkritik, kita pengen atau apa ya, beroposisi terhadap seseorang. Seseorang itu nggak harus penguasa, beroposisi terhadap siapapun karena satu dan lain hal. Tapi yang harus kita ingat adalah kepentingan umat, kepentingan bangsa harus kita utamakan. Jangan hanya karena kita ego kita untuk tidak setuju, kemudian kepentingan umat, kepentingan bangsa itu kemudian kita abaikan. Walaupun kadang-kadang harus ya dalam posisi yang tidak enak. Maksudnya dalam posisi tidak enak walaupun dalam posisi yang kurang menguntungkan gitu. Kayak Khalid bin Walid, bukan berarti Umar bin Khattab salah. Semua orang, semua ahli sejarah yakin bahwasanya pertimbangan Umar bin Khattab itu baik. Yang paling masyhur adalah Umar bin Khattab mempertimbangkan jangan sampai Khalid bin Walid itu dipuja-puji sampai akhirnya menganggap kemenangan di medan tempur itu adalah karena kehebatan Khalid bin Walid, bukan karena anugerah dari Allah. Yang masyhur adalah seperti itu. Semua orang meyakini bahasanya bukan tabiat Umar bin Khattab untuk berlaku zalim. Tapi sebagai manusia Khalid bin Walid itu dicopot dari jabatannya itu ya marah, itu kan wajar. Gitu, marah. Tapi beliau tahu bahasanya mana yang Umar bin Khattab memutuskan itu juga untuk kepentingan umat, yaitu menyelamatkan persepsi umat, jangan sampai lupa dengan siapa yang memberi kemenangan. Jadi ingin menyelamatkan akidah umat. Kemudian Khalid bin Walid juga walaupun dirinya sendiri terganggu gitu, terganggu pasti. Jadi dari panglima disuruh jadi prajurit, egonya pasti akan terusik, apalagi orang Arab gitu. Nah, yang dia tidak hanya kalau orang Jawa itu nggak ngudi bener ya dok gitu. Bukan hanya memperjuangkan saya apa salah saya dan lain sebagainya, yang malah menimbulkan sesuatu yang kontraproduktif bagi umat. Enggak, ya dia terima itu. Karena apa? Kalau dia melawan dan melakukan hal-hal yang negatif, maka itu malah jadi buruk kepada umat. Nah, itu cara bersikap seperti itu yang perlu kita teladani. Apakah sikap-sikap kita yang kalau kita munculkan dalam kehidupan bermasyarakat atau berbangsa gitu, baik secara apapun, itu dampak buruk atau dampaknya baik atau buruk bagi umat. Itu kalau benar. Kalau salah lebih parah lagi. Salah itu apa? Ya, ada berita hoax kita main sebar gitu, nah, itu udah nggak ada justifikasi apapun. Benar saja kita langsung bereaksi. Itu kalau tidak maslahat bagi umat, bagi bangsa, itu sebaiknya dihindari. Ya kalau salah kita nggak ada diskusi. Nah itu yang intermezzo juga. Jadi Khalid bin Walid pernah menggunakan, jadi membersihkan badannya, menggosok obat. Kalau sekarang mungkin kayak sabun, tapi ini bukan sabun ya. Tapi dicampuri dengan khamr. Sampai berita itu kepada Umar bin Khattab. Marah Umar bin Khattab. Umar bin Khattab itu adalah seorang yang tegas. Tegas dalam konteks menjaga benar, dalam konteks benar. Tegas. Jadi kalau anak buahnya melakukan satu kesalahan itu nggak segan-segan langsung menegur. Langsung dikirim surat sama Umar bin Khattab. Dalam satu perkataan dia langsung ngomong, sesungguhnya Allah mengharamkan khamr di perutmu, mengenai rambutmu atau mengenai badanmu. Di riwayat lain, telah sampai berita kepadaku kamu tadallak tabidulukin ujina bil khamri. Kamu menggosok badanmu dengan satu bahan yang dicampuri khamr.
Sungguhnya Allah mengharamkan khomer, baik dohir maupun batinnya, mengharamkan minum khomer maupun mengharamkan menyentuhnya. Maka badanmu nggak boleh kamu kenain khomer itu. Nah, ini menunjukkan kenajisan. Nah, sedangkan khomer sendiri, ulama-ulama itu dalam konteks ini Hanafiyah itu membagi ke dalam dua kategori. Khomer yang bahannya dari anggur dan khomer yang bahannya tidak dari perasan anggur atau apa itu namanya, dari buah anggur. Lebih umum lagi, khomer itu atau yang biasa mewujud dalam bentuk alkohol, ada yang berasal dari perasan bahan makanan tertentu kemudian jadi khomer, ada yang berasal dari zat kimiawi seperti etanol dan lain sebagainya, ya kan? Itu. Nah, spiritus contohnya adalah dicontohkan di sini spiritus, ya, alkohol yang berasal dari etanol dan lain sebagainya. Yang berasal dari perasan bahan makanan kemudian berubah menjadi khomer dengan sifatnya memabukkan, semuanya sepakat selain haram juga najis. Yang etanol dan lain sebagainya itu, nah ini beda-beda. Pendapat ulama sangat luas kalau menurut Syekh Muhammad Al-Hamid tadi. Dan yang dipilih oleh Hanafiyah adalah khomer atau dalam mewujud dalam alkohol dalam bentuk yang non perasan dari buah atau makanan tadi adalah haram, tapi tapi najisnya adalah najis khafifah atau najis khafifah. Kenapa? Adanya masyaqqah yang besar untuk menghindarinya karena umumul balwa. Umumul balwa itu apa? Hajat manusia ke situ sangat besar dan itu ada dalam kehidupan sehari-hari kita yang nggak mungkin dihindari. Contoh, sekarang apalagi jadi hand sanitizer, ya kan? Contoh, Rexona misalkan gitu, pasti mengandung satu alkohol. Gitu. Sehingga Hanafiyah berpendapat bahasanya itu termasuk najis yang khafifah. Artinya khafifah itu bedanya ghalidhah sama khafifah kemarin kan adalah tentang batas apa itu namanya, batas minimumnya dia mencegah dari sahnya sholat. Nah, kalau khafifah batas minimum untuk mencegah dari sahnya sholat adalah rubu dari seperempat badan atau seperempat pakaian. Sehingga apa? Kalau terkena itu misalkan kalau nggak sampai seluruh badan, ya masih sah melakukan sholat. Tapi kalau lebih dari seperempat badan itu sudah tidak sah. Jadi batasnya adalah karena dia dikategorikan khafifah. Maksudnya begitu. Itu Hanafiyah. Ada nggak pendapat lain? Ada. Kenapa? Ini wilayah-wilayah ijtihadi. Wilayah ijtihadi. Sehingga nggak perlu maten. Itu adalah contoh-contoh benda najis. 4 benda najis yang diringkas dari kitab-kitab Hanafiyah yaitu keluar dari manusia, keluar dari hewan, keluar dari unggas, dan keempat adalah khamr. Wa yajibu 'ala man yuridu sholata ayyutahhira thiyabahu wa badanahu wa makana sholatihi an kulli hadhihi najasati wa amsa liha. Wa ila hadza dhahaba jamaahiru ulama'il ummah. Sebisa mungkin wajib bagi setiap orang yang mau melaksanakan sholat untuk membersihkan bajunya, badannya, dan tempat sholatnya dari setiap benda najis tersebut. Kalau dia yang kategori ghalidhah. Kalau yang mukhaffafah ya tergantung apakah dia apa itu namanya, seberapa banyak gitu. Wa ila hadza dhahaba jamaahiru ulama'il ummah. Ini adalah pendapat dari jumhur. Jumhur itu bukan sepakat ya berarti, tapi jumhur, kebagian, mayoritas. Itu adalah tentang benda najis. Bagian najis sebelum pekan depan insya Allah kita masuk ke bagaimana membersihkan najis adalah yang ma'fu, adalah yang yu'fa. Jadi yu'fa itu maksudnya apa?
Ma'fu itu artinya tetap najis tapi dimaafkan. Yaitu kalau yang khafifah tadi nggak sampai rubu'ul badan, tidak sampai seperempat badan. Contoh. Terus kalau yang ghalidah itu tidak sampai sebesar, kalau yang tipis ya, bukan gede, tipis, sudah dibersihkan masih tersisa tipis sekali. Satu usapan itu ya satu telapak tangan inilah, ini segini. Atau kalau itu kalau cair najisnya, kalau nggak cair itu satu dirham, seberat 1 dirham. Itu maksudnya. Di bawah itu maka disebut khafif, disebut ma'fu gitu. Maksudnya gitu. Saya bacakan ma yufa'an huminan najasat, yufa'anin najasati al-qalilah. Di ma'fu, dimaafkan dari najis adalah yang sedikit. Sedikit itu berapa? Allati nanti sedikit itu. Allati yusyakul ikhtirazu anha, yaitu yang sulit, yang berat dihindari, untuk dihindari gitu. Yang memberatkan kalau dihindari. Autas ubu isalatuha, atau sulit untuk dihilangkan. Mura'atan lil yusri wa daf'an lil haraj, untuk menjaga kemudahan dalam beragama ini dan mencegah dari kesulitan. Karosyasil baul, seperti percikan air pipis, alladzi yusibu as-sauba, yang mengenai baju, wal badana, atau badan, wal makana, atau tempat sholat. Percikan pipis ya. Wa huwa biqadri ru'usil ibri, dan disebut sedikit percikan percikan pipis itu, yang disebut percikan pipis itu sebesar apa? Sebesar kepala jarum. Bihaitsu la yura bil ain. Jadi dia tidak bisa terlihat oleh mata telanjang, maksudnya. Fayufa anhu limasyaqqatil iftirazi anhu, maka dimaafkan percikan baul itu, percikan pipis itu, karena masyaqqah. Masyaqqah itu apa? Berat, sulit sekali untuk menghindarinya. Wa qad ruwiya anil Hasan al-Basri rahimahullahu annahu qala, diriwayatkan bahwasanya Hasan al-Basri itu pernah berfatwa, mengatakan dalam fatwanya, wa man yamlik intisyarul ma, siapa yang bisa, maksudnya terhindar dari tersebarnya percikan pipis itu, innala narju min rahmatillahi ma huwa awsa' min hadza, sesungguhnya kita mengharap rahmat Allah yang lebih luas dari sekedar percikan baul. Maksudnya apa? Ya sudah, itu termasuk ma'fu. Ma'fu, kita mengharapkan rahmat dari Allah untuk memaafkannya, maksudnya gitu. Wali anna dzubaba yaqa'u 'alan najasah, dan karena lalat itu pasti menyentuh najis, karena dia kemana-mana kan. Summa yaqa'u 'ala siyabil musalli, kemudian dia hinggap juga di baju orang yang sholat. Wala budda ayyujada ala arjulid dubabi syai'un minan najasah, dan pasti di kaki lalat, karena dia hinggap di mana-mana, di tempat najis juga, itu pasti di kakinya ada najis, maksudnya gitu. Wala yastati wahadun ayyahtariza, dan min anhu, dan seseorang tidak mungkin untuk bisa menghindari dari hal itu, maksudnya gitu. Wa qad ittafaqal ulama'u ala jawazi sholatil mustanji bil ahjari faqat, dan ulama bersepakat bahwasanya orang beristinja bisa dengan satu batu saja. Istinja itu apa? Nanti kita bahas, karena kita belum sampai itu. Beristinja itu, kalau kita itu cebok lah, tapi dengan batu itu boleh. Dengan satu batu boleh. Wa ma'lumun annal istinja bil ahjari la yasta'silun najasah bal yuqalliluha. Dan yang menjadi kita ketahui bersama adalah bahwasanya istinja dengan batu itu nggak mungkin menghilangkan, nggak mungkin mentaksil atau apa? Yasta'sil itu apa? Benar-benar membersihkan dari yang kena, dari bagian yang kena itu sampai bersih banget enggak. Yang bisa adalah cuman semaksimal mungkin menyedikitkannya gitu.
Pasti ada sisa-sisa dikit maksudnya. Fadalla ala anna qalilan najasati afun. Ini menunjukkan bahwasanya najis yang sedikit itu dimaafkan. Maksudnya dimaafkan tetap najis, tapi boleh melaksanakan sholat kita terkena yang sedikit tersebut. Wa qadaru al-miqdar al-ma'fu anhu anin najasah. Dan para ulama membuat satu batas yang ma'fu dari najasah itu adalah bidirhami wazanan fin najasatil jamidah, yaitu seberat 1 dirham untuk najis yang jamid, yang tidak cair, wa misahatan fil ma'iyah, dan satu usapan misalnya 1 telapak tangan gini untuk kalau najisnya cair. Itu ulama Hanafiyah begitu. Li'annahu lamma jazal iktifa'u bil ahjari fil istinja'i ijma'an wal ahjaro la tazilu asara najasati bal tukhaffifuha wa tujaffifuha subita anna najasata qadra maudhi'il istinja'i ma'fuun anha. Kenapa argumennya Hanafi apa? Karena ketika istinja dengan 1 batu itu dibolehkan, dan kita ketahui bersama bahwasanya istinja dengan 1 batu itu tidak mungkin menghilangkan najis sama sekali, tetapi hanya meringankannya atau menipiskannya, menyedikitkannya dan mengeringkannya. Maka ulama Hanafiyah menetapkan bahwasanya sisa najis sebesar itu, sekadar itu, kira-kira sekadar sisa dari istinja dengan 1 batu itu adalah dima'fu gitu. Wa maudhi'ul istinja'i muqaddarun bidirham, dan itu kira-kira mereka mengkira-kirakan seberat 1 dirham. Nah, seberat satu dirham. Kalau berat 1 dirham, kalau jamid itu tidak cair 1 dirham, kalau yang cair itu 1 usapan 1 telapak tangan. Wa hadzal miqdarul ma'fu anhu innama huwa fin najasatil muttafaq 'alaiha wa tusamma an-najasa al-mughalladah. Dan batasan ma'fu itu sampai dengan seberat 1 dirham atau 1 usapan itu adalah untuk najis yang ghalidhah, yaitu najis yang disepakati kenajisannya oleh para ulama. Wa amal lati lam yattafiqu ala najasatiha kal musakkarat ghairal khamri al masnu' min ma'il inab. Adapun najis yang belum disepakati oleh para ulama tentang status kenajisannya, seperti minuman memabukkan atau khamr atau alkohol yang tidak berasal dari perasan anggur atau perasan makanan yang lain, wa baulul hayawanatil lati yukalu lahmuha, dan kencing dari hewan-hewan yang dimakan dagingnya, itu juga masih perselisihan kan. Wa khur'ut tuyuri allati la yukalu lahmuha, dan kotoran unggas yang terbang yang tidak dimakan dagingnya, itu kan juga perselisihan pendapat di antara ulama. Walati la tadruku fil hawa, yang yang tidak terbang, itu juga jadi perselisihan ulama. Wal miqdarul ma'fu'an minha aksar, karena menjadi perselisihan ulama menurut Hanafiyah terkategori najis khafifah, sehingga batas ma'funya lebih banyak, yaitu berapa? Yang tadi waktu sama najasa al-mukhaffafah. Ini semua najis yang masih jadi perselisihan itu kan disebut najis khafifah atau mukhaffafah. Fa'yu fa'an aqalli min rubu'is thawb wal badani al-musab biha. Maka yang batas ma'funya adalah sampai dengan 1/4 baju atau 1/4 badan. Jadi yang terkena itu sampai dengan 1/4 badan, atau badan yang terkena dengannya, atau 1/4 baju. Li'annal mani'a min sihhatis sholati al-katsiru al-fahish, karena yang menjadi penghalang sholat itu adalah sesuatu kotor yang banyak. Disebut 1/4 badan itu apa? Apakah 1/4 seluruh badan? Yang muktamad dalam mazhab adalah 1/4 dari anggota badan. Jadi kalau anggota badan 1 tangan, ini anggota badan 1/4-nya, gitu maksudnya.
Ini anggota badan seperempatnya, paha anggota badan seperempatnya. Itu dalam ini sejalan juga dengan batas aurat menurut Hanafiyah. Idza ikhtalaton najasatul khafifah bil ghalidah. Idza ikhtalatot an najasatul khafifatu bil ghalidati. Ju'ilatil khafifatu tabi'an atau tabaan lil ghalidati fil hukmi. Apabila najis yang khafifah bercampur dengan yang ghalidah, maka dijadikan hukum khafifahnya mengikuti ghalidah, artinya batas makfunya mengikuti ghalidah. Khifatun najasati yuzharu fi ghairil ma'i'ah. Jadi batas sedikitnya najis itu muncul kalau mengenainya itu tidak ke air. Adapun kalau kena ke air apa? Amal ma'iyat famata asobatha najasatun khafifatun aw ghalidatun wa in qillat fa innaha tatanajas. Adapun kalau air yang kena najis, maka nggak ada batas makfu lagi, nggak ada batas sedikit banyak lagi. Kena sedikit aja sudah najis, maksudnya gitu. Yu'fa antini syari' fi ayyamil amtari wal awhal walau mala'as saub lid darurah. Dimaafkan air di jalanan bukan air, tanah di jalanan yang mungkin tercampur dengan najis. Pasti ada tercampur dengan najis karena jalanan zaman dulu kan pasti dilewatin hewan. Di musim hujan atau di hari yang penuh lumpur. Jadi kalau kena lumpur, walaupun seluruh baju kena lumpur, itu dimakfu najisnya. Karena apa? Kedaruratan. Malam yadhar fitini ainun najasah, selama tidak terlihat, tidak muncul, tidak terlihat, oh ini ternyata ada kotoran hewan nih kelihatan di lumpur tersebut atau di tanah tersebut. Jadi tanah kalau kena baju nggak najis, maksudnya begitu, dimakfu. Kecuali kalau di tanah tersebut kelihatan banget itu ada kotoran, maksudnya begitu, ada kotoran hewan, kotoran manusia dan lain sebagainya. Ini adalah bab subbab tentang yang makfu. Makfu itu maksudnya apa? Batas minimum suatu najis atau batas maksimum suatu najis itu dimaafkan. Jadi gitu. Jadi najis tapi dimaafkan. Nah, itu ada batas maksimumnya. Nah, batas maksimumnya itu terbagi. Dia itu ghalidah atau khafifah. Ghalidah itu seperti yang dikatakan tadi adalah yang disepakati kenajisannya. Khafifah yang kenajisannya belum disepakati oleh para ulama. Gitu. Dalil kemakfuannya adalah tadi fatwanya Hasan Al-Basri, juga tentang lalat. Dia hinggap di mana-mana, tentu juga hinggap di baju orang sholat. Gitu. Hinggap di mana-mana tentu ada najis, nggak mungkin karena dia lalat kesenangannya di tempat kotor. Hinggap juga di baju orang sholat, pasti terkena najis dong. Tapi dimakfu karena sedikitnya. Nah, di Syafi'iyah juga ada makfu, yaitu najis tapi dimaafkan karena sedikitnya. Gitu. Nah, batasnya menurut Hanafiyah apa? Kalau dia itu adalah najis yang ghalidah, statusnya ghalidah, batasnya adalah 1 dirham kalau dia jamid, maksudnya tidak cair. Gitu. Tapi kalau dia cair, 1 usapan atau 1 telapak tangan sini. Gitu. Kira-kira begitu. Adapun kalau najis yang khafifah, batasnya adalah 1/4. 1/4 apa? 1/4 yang kena. Kalau yang kena baju ya 1/4 baju, kalau kena badan 1/4 badan. Tapi badan itu yang dimaksud itu beda pendapat juga, ada yang 1/4 dari anggota badan atau 1/4 dari seluruh badan. Tapi yang dipegangnya adalah 1/4 dari anggota badan menurut Hanafiyah. Itu maksudnya begitu dari teks yang dibacakan dari kitab ini tadi. Nah, terus kedua adalah kalau najis khafifah bercampur dengan najis ghalidah maka mengikuti hukum ghalidah. Jadi batas makfunya adalah mengikuti ghalidah. Adapun kemakfuan tersebut hanya berlaku kalau yang kena adalah tidak air. Kalau yang kena air, misalkan terkena
najis sedikit tapi adalah air yang dipakai wudhu, maka airnya itu statusnya najis, tidak bisa dipakai berwudhu. Dimakfu juga adalah lumpur atau tanah di jalanan di musim hujan, kan banyak tanah banyak berlumpur. Kalau belum diaspal, kalau udah diaspal sih ya ada aja sih, pasti ada cipratan lumpur-lumpurnya dikit. Dan itu dimakfu, kecuali di lumpur itu terlihat nih, di tanah itu terlihat tuh, terlihat benar, bisa dibuktikan ada najis. Kalau nggak bisa dibuktikan ada najis, dimakfu, walaupun bisa jadi tercampur najis. Maksudnya begitu. Itu adalah yang kita kaji pada apa itu namanya pagi hari ini. Semoga bermanfaat untuk diri saya sendiri dan kepada kita semuanya. Saya beristighfar pada Allah atas kesalahan dan semoga hal ini bisa membawa kebaikan bagi kita baik di dunia maupun di akhirat. Aqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.